wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis ashabi tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari wa syarri. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih sempat dikasih kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, imam mujahidin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang bawa dari zaman jahiliyah sampainya Islamnya. Ketiga kalinya duduknya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu beriman kepada hari kiamat? Beriman kepada hari akhir membenarkan dengan sepenuh keyakinan terhadap sesuatu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah tentang segala sesuatu terjadi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yakin adanya kehidupan atau akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan Nabi juga telah bersabda yang bunyinya tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari wa syarrihi, yang mana artinya beriman kepada Allah, para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Allah juga telah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 87, yang mana artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat nanti, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi kita ini wajib sekali beriman kepada Allah supaya kita dapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wajib beriman bahwa hari kiamat akan datang dan tidak ada keraguan, dan bahwa saat kedatangan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi pas kita hari kiamat nanti kita tidak tahu apa itu kapan dia datang. Pokoknya kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tanda-tandanya hari kiamat. Yang pertama keluarnya asap, yang kedua keluarnya dajjal, yang ketiga keluarnya binatang, yang keempat keluarnya matahari dari barat, munculnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, dan ada banyak lagi. Dan Allah juga nanti kita akan dikumpulkan, akan ditanya-tanyakan, ya disebut fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan kepada mayat setelah kematian, baik di kubur maupun tidak.
Jadi pas kita sebelum dikubur atau sudah dikubur, kita akan ditanyakan oleh nabi-nabi. Pernyataan tentang siapa Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan bagi orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Dan ada juga sebab-sebab terkenanya azab kubur, yaitu yang pertama namimah, yaitu menebar perkataan untuk tujuan merusak. Yang kedua tidak bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga ghibah, yaitu mengomongi atau menceritakan seseorang sesuatu yang tidak disukainya. Yang keempat zina, dan yang kelima memakan harta riba. Adapun sebab-sebab yang dapat menghindarkan seorang dari azab kubur itu sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan sesungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Jadi kalau misalkan kita tidak mau kena azab kubur, kita tuh harus melakukan ini. Dan ada juga yang kedua, menghafal atau membaca surat Al-Mulk. Yang kedua, hari kebangkitan dan mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hadza wa ma'adar rahmanu wa sadaqa mursalun." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Quran surat Yasin ayat 52. Yang ketiga, nisab dan pembalasan. Nisab dan pembalasan yaitu berdirinya seorang hamba di hadapan Allah dan ditampakkan amal perbuatan yang baik atau yang buruk. Kemudian dihisab dan dibalas sesuai perbuatan tersebut. Jadi nanti kita di hari terakhir, nanti hari kiamat nanti kita akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Misalnya ini amal baik dan ini amal buruk. Kalau misalkan beratan amal buruknya, kita akan diberikan hukuman yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita banyak pahalanya, kita akan langsung dikirim ke surga. Orang beriman akan mengambil kitab dengan tangan kanannya. Adapun orang kafir bengkok tangannya dan mengambil kitab dari sebelah kiri dan di belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanatin falahu asyru amsalih wa man jaa'a bis saniyati fala yujza illa mislah wa hum la yudlamun." Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak memberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surat Al-An'am ayat 160. Dan yang keempat, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah benar adanya dan tidak ada keraguan pada serta tempat kembali abadi. Jadi surga dan neraka itu benar-benar ada, tapi kita belum tahu kita akan dimasukkan ke surga atau neraka. Tergantung amalan kita, banyak baiknya kita akan ke surga, dan kalau banyak maksiatnya kita banyak harus ke neraka. Surga tempat yang penuh kenikmatan, diperturutkan bagi orang yang beriman. Sedangkan neraka adalah tempat azab bagi orang yang kafir dan orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka dan beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan ada juga pengaruh beriman kepada Allah. Ada 3. Yang pertama, ada dorongan dalam melakukan ketaatan dan berusaha meraihnya.
karena terhadap pahala dan nikmat pada hari itu. Yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat karena takut akan azab pada hari itu. Yang ketiga, kabar gembira bagi orang beriman karena menghadapi kenikmatan pahala pada hari akhir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.